Mas Yatno, terkait dari ini kan pelantikan. Terus ke depan bagaimana? Ini langsung aja to the point. Jadi baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi hari ini itu agenda rapat paripurna DPRD, yaitu pengambilan sumpah atau janji anggota DPRD baru periode 2024-2029 ya. Jadi alhamdulillah, jadi saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan sudah menjalankan tugas selama 5 tahun. Nah, setelah pelantikan anggota yang baru, ini ada rasa plong lah ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita sudah bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Lalu langkah yang kedua, teman-teman semuanya, saya secara pribadi ya, jadi sudah mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada tahun 2024, yaitu sebagai calon Bupati Kabupaten Magetan. Ya, untuk itu mohon doa restunya, mohon dukungannya, ya, niatan untuk mengabdi yang lebih luas di Kabupaten Magetan ini nanti bisa tercapai dan sukses ya. Jadi ini sebenarnya niatan dari hati kami untuk mengabdi yang lebih luas kepada rakyat Magetan, karena tugas di DPRD walaupun sebenarnya tugas yang fungsinya ada 3, tapi tugas dasar itu sebenarnya piye caranya membuat rakyat itu sejahtera ya. Itulah, jadi membuat rakyat sejahtera melalui kami di DPRD. Tapi kewenangan saya itu hanya 3, yaitu membuat perda, lalu yang kedua membahas anggaran, lalu yang ketiga pengawasan pelaksananya eksekutif, sehingga kami ingin mengabdikan diri yang lebih luas menjadi Bupati Magetan tahun 2024 bergandengan dengan Mbak Ida ya. Sehingga niatan kami itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat melalui apa? Yang pertama harus mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan, harus. Lalu yang kedua, jumlah penduduk Magetan itu sektor utama sektor pertanian ini harus mendapat perhatian lebih, harus saya tata kelola air, tata kelola pupuk, tata kelola hasil panen, sehingga rakyat ini juga sejahtera. Lalu untuk mendukung program itu, infrastruktur harus saya perhatikan ya. Itu apa itu infrastruktur ya, jalan-jalan ya, dalam rangka untuk kesejahteraan bidang pertanian dan mengurangi pengangguran. Lalu ya, ini juga penting sekali bahwa daerah Parang ya, itu sebenarnya setiap tahun kekeringan, di sana nanti harus ada embung-embung ya. Lalu jalan Magetan Waspati yang Twin Road itu tidak dilanjutkan periode sebelumnya, kami akan melanjutkan jalan Twin Road tersebut, sehingga ini akan memperlancar perekonomian masyarakat Magetan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang tidak kalah penting, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan ya, ini juga harus mendapat perhatian kita. Nah, sehingga kesehatan di Magetan itu pelayanan bagus, jadi rujukan orang berobat, dan pendidikan alhamdulillah itu sudah ada UNESA, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi, sehingga kualitas SDM di Kabupaten Magetan itu meningkat, bersama-sama membangun Kabupaten Magetan yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun berikutnya. Ya, saya kira itu. Syarat untuk PKS sama P3? Ya, jadi PKS sama P3 insya Allah ini tinggal turun saja ya. Jadi kemarin saya sudah ada pemberitahuan, ini tinggal turun, kita tunggu dan mudah-mudahan ini nanti segera turun dan memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU, yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Saya diberangkati oleh PDI Perjuangan dan PKS ya. Mbak Ida mudah-mudahan nanti diberangkatkan oleh P3 ya. Jadi kolaborasi nasionalis religius, nah ini nanti akan tercapai di Kabupaten Magetan. Ini kan sudah mendapat rekam dengan Mbak Ida ya Pak. Nah, itu untuk langkah awalnya nanti seperti apa? Nah, kalau langkah awal tentunya konsolidasi, ini harus kita lakukan, strategi pemenangan ini nanti tentunya juga harus kita lakukan ya. Jadi itu termasuk strategi ya. Strategi itu ada yang bisa kita sampaikan kepada khalayak umum, ada juga yang kita simpan untuk tim dalam rangka untuk kemenangan di Pilkada 2024. Semuanya mempunyai kesempatan, tapi saya secara pribadi optimis ya. Jadi dalam rangka untuk
ikut kontestasi Pilkada tahun 2024. Ini bentuk perjuangan ya. Jadi saya saat ini dilantik ya, saya harus rela ikhlas mengundurkan diri sebagai anggota legislatif periode 2024-2029. Lalu Mbak Ida ya, statusnya ASN ya, sebagai guru ini juga harus rela melepas ASN-nya untuk menjalankan diri menjadi wakil Bupati Kabupaten Magetan. Nah inilah harus kita lihat ya, harus kita lihat bahwa niatan kita memang mengabdikan diri untuk pemerintah Kabupaten Magetan. Oke, karena kami sudah menganggap kita urusan pribadi selesai ya, kita hibahkan waktu tenaga kita untuk rakyat Magetan. Ya.